Selamat datang di channel milik kita bersama Saga Anim. Di sini saya ingin mereview anime yang berjudul Set Night Unlimited Bedwars Season 1 yang dirilis pada tahun 2015. Di awal film diperlihatkan Emiya Shiro, sang tokoh utama, sedang tertidur di dalam gudang. Shiro dibangunkan oleh juniornya yang bernama Sakura untuk sarapan. Selepas makan, Shiro langsung berangkat menuju ke sekolah. Shiro merupakan anggota klub otomotif di sekolahnya. Ia disuruh oleh Issei yang merupakan ketua OSIS untuk memperbaiki penghangat ruangan. Shiro menyuruh Issei keluar agar kekuatannya tidak diketahui. BTW, kekuatan khusus Shiro ini seperti pendeteksi logam ya. Setelah pulang sekolah, di dalam perjalanan ia bertemu gadis kecil. Saat menghadap ke belakang, tiba-tiba gadis itu hilang sekejap mata. Honey-chan. Shiro mencoba untuk melatih kemampuan khususnya. Ia merasa capek karena sudah gagal berkali-kali. Shiro melakukan itu semua hanya untuk keinginannya menjadi pahlawan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, banyak sekali kasus pembunuhan berantai. Salah satu korbannya merupakan teman sekelas Shiro. Di tengah malam, saat Shiro sedang membersihkan gudang sekolah, di halaman sekolah terdengar ada suara pertarungan. Terlihat pahlawan suci legendaris Archer dan Lancer sedang bertarung. Saat sedang melihat, tak sengaja Shiro ketahuan oleh Lancer. Shiro pun langsung dikejar oleh Lancer. Tiba-tiba Shiro langsung ditusuk oleh Lancer. Melihat Shiro terkapar di lantai, Rin Tosaka langsung menyelamatkannya. Alhasil Shiro berhasil selamat dari masa kritisnya. Waktu Shiro sedang berada di rumah, ia tiba-tiba langsung diserang kembali oleh Lancer. Shiro pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun sangat disayangkan kekuatan Lancer jauh berada di atasnya. Ia pun langsung lari menuju gudang. Saat ingin dibunuh, karena Shiro mempunyai tekad kuat untuk bertahan hidup, Shiro berhasil memanggil servan ketujuh yang bernama Saber. Master ka? Untuk melindungi tuannya, Saber langsung menyerang Lancer. Terjadilah pertarungan yang cukup hebat antar mereka. Akibat dari serangan pamungkas Lancer, Saber mengalami luka yang cukup parah. Setelah mengeluarkan serangan pamungkas, Lancer disuruh kembali oleh tuannya. Tak berselang lama, datang Rin Otasaka bersama servannya yang bernama Archer. Ia menyusun kembali kaca yang sudah pecah menggunakan sihirnya. Otasaka memberitahu pada dasarnya para master akan saling mengalahkan satu sama lain dalam perang cawan suci, yang dimana mereka harus membunuh 6 master lainnya. Untuk mendapatkan cawan suci pengambil permohonan, dan juga tugas servan adalah untuk membantu masternya memenangkan perang cawan suci. Ketika sedang berduaan di tengah malam, Archer menyuruh Rin untuk mengeksekusi Shiro agar berkurang jumlah musuh ke depannya. Rin pun menolaknya. Menurut pendapat Mimin, mungkin Rin ada rasa suka kali ya sama Shiro. Maklum, emang wanita itu kadang susah ditebak. Tanpa disadari, datang pula master lainnya yang bernama Ilya. Watashi wa Ilya. Nih bocil yang pas ketemu Shiro di tengah jalan langsung hilang jir. Untuk mengalahkan servan berserker, Rin menyuruh Archer untuk bertarung menggunakan gayanya sendiri. Ilya langsung menyuruh berserker untuk menyerang mereka. Namun serangannya berhasil dihalau oleh Archer. Tak sampai di situ, Berserker kembali diserang oleh Saber. Meskipun sudah dipanah oleh Archer dari atap gedung, Berserker masih belum tergores sedikit pun. Badak bacok nih orang sumpah. Rin mencoba untuk mengejar Ilya yang berusaha kabur. Saat sudah dekat, ia langsung menyerang Ilya dari belakang. Namun serangannya gagal karena Ilya punya roh pelindung. Tak sampai di situ, Ilya langsung menyerang balik Rin. Hingga pada akhirnya membuat Rin terpojok.
Mengetahui masternya sedang di ujung tanduk, Archer langsung menyelamatkannya. Gak ada angin, gak ada hujan, Ilya menyuruh Berserker untuk mundur. Keesokan malam harinya, Rin mencurigai ada servan sedang berkeliaran di dalam sekolah. Setelah diselidiki, itu semua merupakan perbuatan servan Caster. Aroma keberadaan Caster mengarah ke kuil Ryudo. Rin mengajak Archer untuk menghabisi Caster di kuil Ryudo. Shin berflashback ke masa lalu Shiro. Shiro ingin mewujudkan mimpi ayah angkatnya untuk menjadi pahlawan. Di pagi harinya, Shiro kembali berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, Shiro selalu nongki bersama Issei. Di tengah pembicaraan mereka, datang Pak Suzuki. Pak Suzuki menyuruh Issei untuk mengumumkan bahwa hari ini pulang sekolah akan dipercepat. Issei memberitahu belakangan ini ada murid dari klub panahan selalu pulang telat dari kemarin malam. Saat ditanyai anggota lainnya, mereka menjawab. Sebelum pulang, murid tersebut sempat berselisih dengan Shinji. Shiro bertanya, siapa murid yang hilang itu? Issei menjawab, ia adalah Ayako Mitsuzuri, ketua klub panahan. Saat jam pulang sekolah, Shiro bertemu Tosaka. Tosaka memarahi Shiro karena tidak membawa saber bersamanya. Tosaka langsung menyerang Shiro untuk memberinya pelajaran agar tidak sembrono lagi ke depannya. Shiro mencoba berlindung di dalam kelas. Tosaka langsung mengaktifkan mantra sihir untuk menghancurkannya. Berkat kekuatan Trash On miliknya, Shiro berhasil selamat dari serangan Tosaka. Tosaka memberi perintah kepada Shiro untuk menyerahkan mantra perintahnya. Shiro pun menolaknya karena itu sama saja mengkhianati sabar. Tiba-tiba terdengar ada suara wanita berteriak. Saat dicek, terlihat ada siswi sedang pingsan. Ketika sedang menyembuhkannya, mereka diserang oleh servan lainnya, yang membuat tangan Shiro terluka hebat. Shiro langsung bergegas untuk menghampirinya. Ketika sampai di sana, ia langsung diserang oleh servan yang mempunyai kemampuan menghilang. Shiro mencoba untuk melawannya. Sebelum sampai, Shiro dari awal sudah berada dalam genggamannya. Di saat matanya ingin dicongkel, Tosaka langsung menyelamatkannya. Tak berselang lama, servan tersebut langsung menghilang. Master servan yang tadi berencana mengorbankan seluruh murid di sekolah untuk memperkuat servannya. Shiro memberitahu bahwa di sekolah ada master ketiga. Jadi sampai terbongkarnya identitas master ketiga, ia dan Tosaka setuju untuk bekerja sama. Saber melatih Shiro teknik berpedang untuk meningkatkan skill tempurnya. Ketika sedang berada di perpustakaan sekolah, Shiro menemukan medan sihir. Mengetahui hal tersebut, mereka langsung pergi mencari medan sihir untuk menonaktifkannya. Belakangan ini, Shiro selalu melatih kemampuan khususnya agar tidak menjadi beban ketika ada pertempuran antar master. Saat sedang istirahat, ada semacam jaring laba-laba yang mengikatnya. Ketika terbangun, Shiro langsung berada di kuil Ryudo. Saber merasakan seperti ada yang janggal saat mengecek Shiro sudah tidak ada di kamarnya. Itu semua merupakan perbuatan dari servan kelas Caster. Dan juga dalang pelaku di balik insiden di kota merupakan ulahnya. Di waktu yang sama, Saber dihadang oleh servan tipe assassin yang bernama Kajiro Sasaki. Caster ingin mengambil mantra perintah Shiro untuk memerintahkan Saber melenyapkan si sampah Berserker. Saat ritual pelepasan mantra sedang berlangsung, Caster tiba-tiba diserang oleh Archer. Sedangkan di depan pintu kuil, Saber berusaha mengalahkan assassin. Dari awal, assassin tidak mempunyai master, melainkan ia dipanggil oleh Caster, yang dimana perbuatan Caster sudah melanggar aturan. Archer langsung melancarkan serangan kejutan. Yang diserang ternyata bukan tubuh aslinya. Caster langsung menyerang balik Archer dari udara. Archer pun mencoba untuk menghindari serangannya. Tak luput dari situ, Caster juga menyerang Shiro. Archer dengan sigap langsung menyelamatkan Shiro untuk yang kedua kalinya. Archer langsung menyerang balik menggunakan serangan pamungkas miliknya.
Efek serangan pamungkas Archer membuat Caster langsung terluka parah, namun ia berhasil meloloskan diri. Karena muak dengan sikap egois Shiro yang tak ingin membunuh orang, membuat Archer marah kepadanya. Akibat tebasan yang diberikan oleh Archer, Shiro mengalami luka yang amat parah. Ia pun langsung diselamatkan oleh Saber. Setelah sampai di situ, tiba-tiba Archer langsung menyerang kembali Shiro. Namun serangannya berhasil dihalau oleh Assassin. Muak dengan sikap Assassin, Archer langsung menyerang Assassin tanpa sebab. Keesokan pagi harinya, Shiro kembali latihan pedang. Tosaka meminta maaf karena semalam Archer sudah menyerangnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba segel medan sihir aktif seketika, yang membuat seluruh murid mati di tempat. Selain itu, mereka juga diserang oleh tengkorak hidup. Shiro pun langsung memanggil Saber. Di satu sisi, Tosaka tidak bisa memanggil Archer kecuali memakai mantra perintah. Ketika menghampiri Shinji, Shiro terkejut Rider sudah mati dibunuh oleh servan lainnya. Tosaka memarahi Archer karena datang terlambat. Lalu ia memberitahu bahwa Rider sudah dibunuh oleh Caster. Merasa kecewa dengan Rider, Shinji meminta servan yang baru kepada pengawas perang cawan suci. Kebetulan saat itu ada satu servan yang sedang menunggu masternya. Tosaka mencurigai bahwa Issei-lah sang master caster. Karena kurang yakin, Shiro meminta untuk menyelidikinya sendiri. Shiro meminta Issei untuk membuka bajunya. BTW reaksi Issei kocak banget anjir. Setelah diperiksa, tak ada jejak yang membuktikan Issei seorang master. Ketika dalam perjalanan pulang sekolah, Tosaka mencurigai pria berambut pirang yang selalu melihat ke arah rumah Shinji. Issei bercerita selama ini Pak Suzuki selalu tinggal di kuil Ryudo. Sekitar 2 minggu lalu ia membawa wanita yang ternyata adalah tunangannya. Mendengar kabar tersebut, sudah dipastikan bahwa Pak Suzuki lah master dari caster. Tosaka bersama Shiro langsung memantek jalan yang akan dilalui oleh Pak Suzuki. Sesaat sudah diserang, caster malah muncul di hadapannya. Saber diam-diam melakukan serangan kepada Suzuki. Tanpa diduga, Suzuki merupakan seorang penyihir tulen. Caster bilang biar ia saja yang mengurus Saber. Sementara Suzuki menghadapi Shiro dan Tosaka. Suzuki langsung melancarkan serangannya kepada Tosaka. Di tengah pertarungan, Shiro berhasil menciptakan senjata seperti Archer. Melihat hal itu, caster langsung mundur membawa Suzuki. Setelah kejadian yang dialaminya, Shiro selalu merasakan sakit di lengan kirinya. Melihat Shiro selalu menjatuhkan piring, Saber pun mengetahui lengan kiri Shiro sedang mati rasa. Mengetahui hal tersebut, Archer datang untuk memulihkan lengan kiri Shiro yang mati rasa. Keesokan pagi harinya, Tosaka mengajak Shiro pergi kencan. Saat sedang dalam perjalanan pulang, bis yang ditumpangi Shiro mengalami kecelakaan. Mereka dikepung oleh tengkorak air. Setiap kali membunuhnya, tengkorak itu selalu beregenerasi. Tanpa diduga, Caster datang dengan membawa Mbak Fuji bersamanya. Caster akan melepaskan Mbak Fuji asalkan Shiro mau menjadi bonekanya. Maksud dari boneka di sini itu semacam kerjasama gitu. Shiro pun langsung menolak tawarannya. Usut punya usut, ternyata selama ini Shiro merupakan korban cawan suci 10 tahun silam. Karena sifat ceroboh Shiro yang ingin menyerahkan mantra perintah untuk menyelamatkan Mbak Fuji, Saber pun menjadi korban.
yang dimana mantra perintah Saber berhasil diambil alih oleh Caster. Sumpah di scan ini nih MC bodohnya keterlaluan banget asu. Caster memerintahkan Saber untuk menyerang Tosaka. Dengan cepat Shiro langsung pasang badan untuk melindunginya. Tak berselang lama Archer langsung datang untuk menolong mereka. Di malam harinya Caster memerintahkan assassin untuk menjaga pintu gerbang. Setelah itu Caster langsung pergi menuju gereja untuk mengambil cawan suci. Namun kehendaknya bertolak belakang dengan peraturan yang ada. Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Caster pun langsung menyerang pengawas cawan suci. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung season 1. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Caster berhasil mendapatkan cawan suci dengan bantuan Assassin dan Saber, atau malah Rin yang berhasil mendapatkan cawan suci dengan mengandalkan Archer? Atau bahkan Shiro berhasil mendapatkan kembali Saber dan memenangkan pertempuran antar master? Jangan kemana-mana, aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di season 2-nya.